Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmihun, saya dari kelas D. Teori-teori belajar. Capaian pembelajaran mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal 1. Penguasaan teori-teori belajar. 2. Mengimplementasikan teori-teori pembelajaran dalam rancangan perkuliahan semester. 3. Mengimplementasikan teori-teori pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. Konsep belajar. Konsep belajar dewasa ini adalah belajar dapat berlangsung kapan saja, di mana saja, memakai apa saja, belajar untuk dan oleh siapa saja. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah positif atau lebih baik yang bersifat permanen dan tersengaja secara sadar. Terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori kognitivisme. 3. Teori konstruktivisme. Teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta atau what. Teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip how. Teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi. Teori belajar behavioristik. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru, stimulus, dan apa yang diterima oleh pembelajar, respon, harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seseorang. Tokoh pelopor teori belajar behavioristik: Edwin Goodhart, Skinner, Watson, Clark, Hull. Belajar menurut konsep behaviorisme. 1. Menurut Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. 2. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Ketiga, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan memengaruhi respon yang dihasilkan. Asas belajar Goodhart yang utama adalah hukum
yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Goodrich juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran meliputi langkah-langkah berikut: menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pelajaran, memecah materi belajar menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respons yang diberikan, memberikan penguatan positif maupun negatif, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, memberikan penguatan, dan seterusnya. Teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk berubah tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan, pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna ensemble. Kritik atau kelemahan. Ada dua, yaitu lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar, sukar diaplikasikan, dua, suka dipraktikkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Kognitivisme, teori perkembangan Piaget. 1. Proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. 2. Tahap-tahap asimilasi, penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi, penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Ekuilibrasi, menyeimbangkan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Aplikasi teori perkembangan Piaget. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa atau bimbingan minimum oleh dosen. Merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kognitivisme Brunner. Terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. 1. Enaktif, aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. 2. Ikonik, mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. 3. Simbolik, mahasiswa membuat abstraksi berupa teori penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan alami. Aplikasi teori kognitif Brunner. 1. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. 2. Memilih materi pembelajaran. 3. Menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. 3. Mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Mengatur topik melalui dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik, ke simbolik, dan sebagainya. Terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar.
Teori bermakna Ausubel. 1. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. 2. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Ada 3, yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan. 2. Memahami makna stimulus. 3. Menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Konsep penting Advanced Organizer yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai 1. Kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar. 2. Penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa. 3. Fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Aplikasi teori bermakna Ausubel. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, mengukur kesipatan mahasiswa, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan Advanced Organizer dengan cara membuat rangkuman, memfasilitasi mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antar konsep yang ada, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori belajar humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat dialektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Contoh Ausubel, meaningful learning. Lihat juga kognitivisme. Krathwohl dan Bloom. Ada 3 kawasan tujuan belajar: kognitif, efektif, dan psikomotor. Kolb ada 4 tahapan dalam proses belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan refleksif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Honey dan Mumford berdasarkan teori Kolb membagi mahasiswa menjadi 4 macam: aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Habermas ada 3 tipe belajar: belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. 3 kritik. Sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Aplikasi teori belajar humanistik dalam proses BM. Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif, dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Teori ini mementingkan faktor pengalaman, keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses BM. Aplikasinya melalui tahap-tahap berikut: menentukan tujuan instruksional, 2. Menentukan materi pelajaran, 3. Mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, 4. Mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Teori belajar subernetik. Belajar adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis secara belajar yang ideal untuk segala situasi. Contoh Landa, pendekatan algoritmik dan heuristik, Pas dan Scott, tipe mahasiswa SWOT dan serialis. Pendekatan belajar algoritmik menentukan mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier, menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus matematika. Pendekatan heuristik menuntut berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami sesuatu konsep yang penuh arti ganda, dan penafsiran biasanya menuntut cara berpikir demikian. Mahasiswa tipe Wallis,
cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Mahasiswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, kritik lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, sulit dipraktekkan. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses BM. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Teori belajar konstruktivistik. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Tokoh dalam teori konstruktivisme, John Dewey, bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa, SCL, Student Centered Learning (ADKL), dalam konteks pengalaman sosial. Jean Piaget, bahwa pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Diperolehnya melalui dua cara, yaitu asimilasi, yaitu integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Akomodasi, terbentuknya konsep baru karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperolehnya. Lev Vygotsky, ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu A. Zone of Proximal Development (ZPD), kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. B. Scaffolding, pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang selama tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa. 3. Mahasiswa aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Driver dan Bell. 1. Mahasiswa tidak dipandang sebagai Mahasiswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. 2. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa. 3. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. 4. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. 5. Kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Implikasi teori konstruktivistik. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi,
Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Kariking ngaronto lah.